Kembali kita pada malam hari ini pada majelis tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk diberikan petunjuk dan dibukakan hati-hati kita untuk memahami dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempelajari Al-Quran tidak diragukan lagi merupakan sebaik-baik amalan. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dijuluki Syekhul Islam, syekhnya umat Islam, ketika di akhir-akhir hidupnya atau di akhir-akhir hayatnya, beliau dijebloskan ke dalam penjara disebabkan karena fitnah salah satu kelompok yang memfitnah beliau pada saat itu. Maka beliau fokus di dalam penjara itu pada mempelajari makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah kata-kata beliau yang dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan, wa nadimtu ala aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an, aw wa nadimtu ala tadyi'i aktsar awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Sungguh aku sangat menyesal karena telah menghabiskan umurku pada sesuatu yang aku tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal kalau kita melihat, ya, beliau adalah Syekhul Islam, syekhnya umat Islam. Segala cabang ilmu sampai Al-Quran sendiri, beliau terkenal dengan syekh atau ulama yang paling dalam perenungannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun beliau masih mengatakan itu di akhir hidupnya, ketika beliau merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran di dalam penjara, tidak ada yang mengganggunya, bebas dari hiruk pikuk keadaan di luar sana. Kegelapan penjara tidak menjadikan ia menjadi sedih, tapi justru merasakan bahagia dengan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Maka jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan waktu kita bermajelis seperti ini, meskipun hanya beberapa menit saja. Namun insya Allah semoga ini menjadi hal yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita yang mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam hari ini dan beberapa pekan ke depan, kita akan berinteraksi dengan satu surah, di mana surah ini merupakan salah satu surah yang menjadi penguatan hati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah. Karena apa? Surah ini turun sebagaimana pendapat kebanyakan dari ulama kita, bahwasanya dia turun di tahun di mana tahun tersebut dalam sejarah hidup perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena pada saat itu meninggal dua orang yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Thalib yang membela dakwahnya selama itu. Maka surah ini adalah surah Yusuf, salah satu surah di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah perjalanan hidup Nabi Allah yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang dimana menceritakan awal perjalanan hidup seorang Nabi sampai akhirnya dalam satu tempat kecuali surah Yusuf alaihissalam. Maka jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas surah yang mulia ini, dan kita akan menyebutkan alasan mengapa surah ini menjadi pilihan kita. Sebenarnya setelah kita membahas tafsir surah-surah pendek, masih banyak sebenarnya surah-surah yang penting yang perlu kita bahas. Bahkan semua isi Al-Quran penting dan sangat penting untuk kita bahas. Tapi kami melihat bahwasanya betapa banyak ulama yang
membahas mengenai surah ini, mereka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari segala macam sisi kehidupan. Oleh sebab itu, di dalam surah ini Allah mengatakan, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang sangat jelas menjelaskan makna-makna ayat-ayatnya. Lalu Allah mengatakan setelah itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Maka kami akan menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepadamu pada Al-Qur'an ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya yang maksudnya sebaik-baik kisah bukan kisahnya Nabi Yusuf, tapi kisah Al-Qur'an secara umum. Yang dimaksudkan ahsanal qasas, ya sebaik-baik kisah. Bukan saja kisahnya Nabi Yusuf, tapi semua kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Dia adalah sebaik-baik kisah yang pantas diceritakan untuk keluarga kita, apalagi anak-anak kita dan masyarakat kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalimat sebaik-baik kisah itu terdapat dalam surah yang mulia ini? Berarti itu menunjukkan bahwasanya surah ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang nabi yang dimana tidak akan ada habis-habisnya pelajaran yang diambil dari segala sisi macam kehidupannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di sini kami sempat catat alasan mengapa kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling baik untuk disampaikan, atau mengapa surah ini merupakan salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan merupakan kisah terbaik di antara kisah-kisah Al-Qur'an. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, karena kisah ini di dalamnya menceritakan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian min mihnatin ila mihna, dari ujian menuju ujian yang lain. Min dhullin ila izzin, dari kehinaan menuju kepada kemuliaan. Min huznin ila sururin, dari kesedihan menuju kepada kebahagiaan. Min firqatin ila ijtima'in wa atilafin, dari perpisahan menuju pertemuan yang penuh dengan kasih sayang. Min dhiqin ila sa'ah, dari kesempitan menuju keluasan. Kemudian min inkarin ila iqrar, dari kemungkaran menuju min inkarin ila iqrar, dari sesuatu yang diingkari menuju kepada sesuatu yang diakui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata sebagian ulama bahwasanya mengapa kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang paling terbaik. Kata Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah taala, qala ba'dul ulama li'annaha waradat mutakamila min awwaliha ila akhiriha fi surati nafsiha. Karena kisah ini terdapat dalam satu surah dan diceritakan dari awal sampai akhirnya dan tidak dikisahkan secara terpisah-pisah. Kan kalau kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Ibrahim, terpencar-pencar kisahnya di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Asy-Syu'ara, ada dalam surah As-Saff, dan berbagai tempat di dalam Al-Quran. Tapi surah yang mulia ini, kisah yang mulia ini, Allah jadikan berada fokus pada satu tempat agar kemudian manusia bisa menggali pelajaran yang dalam pada kisah yang mulia ini. Kemudian waqala akharun listimaliha ala mawdu'atin muta'addida wa aghradin mutanawwi'ah faqad alajat masailu imaniyah wa syar'iyyah wa siyasah wa tarbawiyah wa ijtimaiyah wa da'wiyah. Karena kata sebagian ulama, karena kisah ini mencakup di dalamnya segala jenis atau segala macam hal-hal yang mencakup sisi kehidupan manusia, dari masalah keimanan, dari masalah syar'i, dari masalah politik, bahkan masalah politik, kemudian masalah tarbawiyah, bagaimana mendidik jiwa dan kehidupan kita, kemudian wajtimaiyah, masalah kemasyarakatan, wa da'wiyah, dalam masalah dakwah. Kisah Nabi Yusuf ketika masuk dalam penjara kemudian mendakwahi para penghuni penjara, itu di dalamnya ada usulul dakwah, di dalamnya ada usul
dan metode dakwah kepada manusia. Ya, subhanallah. Wa dhahaba ba'du ahli al-ma'ani la annaha wusifat bidzalika li anna kulla man warada fiha kana ma'aluhu hasanan wa aqibatuhu thayyibah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya disifatkan sebagai sebaik-baik kisah karena di dalamnya terdapat akhir dan ending yang sangat baik dan akibat yang sangat menggembirakan. Padahal kalau kita akan melihat ujian-ujian dilewati oleh Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya ending terakhirnya itu kita akan mendapatkan betul-betul kemurahan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengatur sisi kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dari kehinaan menuju kepada kemuliaan, dari minjubbin ila qasr, dari lubang sumur menuju kepada istana. Subhanallah, dari lubang sumur menuju kepada istana. Maka ini jamaah sekalian, sebelum kita masuk pada tafsir dari surah ini atau kisah dari surah ini, kita akan menyebutkan terlebih dahulu di antara maksud dan tujuan diturunkannya surah ini agar kita paham. Jadi kalau di antara hal yang membantu kita dalam memahami tafsir adalah kita memahami maqsadis surah atau maqasidis surah. Maqasidis surah artinya maksud dan tujuan diturunkannya surah tersebut. Ya, misalnya surah Al-Kafirun diturunkan, apa maksud dan tujuannya diturunkannya surah Al-Kafirun? Bara'atun minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan. Kalau kita sudah paham maksud dan tujuannya, oh surah Al-Kafirun tujuan diturunkannya berlepas diri dari kesyirikan, sudah dipahami maknanya insyaallah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Seperti itu. Apa maksud dan tujuannya diturunkannya surah Al-Ikhlas? Menyebutkan dan memurnikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, nama-namanya dan sebagainya. Berarti kita sudah paham isinya surah Al-Ikhlas. Maka ini sangat penting untuk kita pahami sebelum memasuki tafsir dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksud dari surah ini? Apa maksud diturunkannya surah ini? Sebelumnya kita sudah katakan tadi bahwasanya di antara maksud diturunkannya surah ini di antara keadaan Nabi pada saat diturunkannya surah ini adalah Nabi dalam keadaan sedih. Nabi dalam keadaan terguncang kehidupannya disebabkan kematian dari beberapa orang dicintainya. Maka Allah turunkan surah ini sebagai tathbit. Di antara ulama menyebutkan bahwasanya ketika bertambah gangguan, celaan dan rencana-rencana keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya orang yang terdepan dalam membelanya yaitu Abu Thalib, maka Allah menurunkan surah ini sebagai penguatan hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahwasanya, wahai Rasulullah, inilah kisah yang akan aku ceritakan kepadamu, yang dimana orang atau pelaku dari kisah ini dia mendapatkan ujian, berbagai ujian di dalam kehidupannya, tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan kemuliaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kepada Muhammad kisah-kisah para nabi dan rasul. Tujuannya untuk apa? Linusabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan hatimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi saja diteguhkan hatinya melalui kisah-kisah, fama baluna nahnu, apalagi dengan kita. Sangat di zaman seperti ini sangat butuh untuk kita mentadaburi dan mencermati kisah-kisah, apalagi kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka inilah salah satu hal yang alasan kami memilih surah ini. Kita sebutkan di antara ulama tafsir yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah Rabi'ah, salah satu ulama tafsir yang ada di Saudi, telah menyebutkan di antara maksud dan tujuan dari surah ini adalah hadhihi surah turaqqizu ala tathbitin nabiy sallallahu alaihi wasallam bitamkini ba'da al-ibtila'il mubin. Surah ini fokus untuk meneguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diteguhkannya beliau setelah beliau mendapatkan ujian-ujian yang jelas. Kemudian min khilali bayani lutfillahi wa tadbirihi li Yusuf wa Yaqub alaihi salam. Jadi di antara maksud diturunkannya surah ini adalah meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya kokoh di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala setelah ujian-ujian beliau
rasakan dan tekanan-tekanan dari kafir Quraisy, min khilal, dari kisah dan dari penjelasan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana kelembutan Allah dan pengaturan Allah dalam memberikan ujian-ujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai sisi kehidupannya. Bisabrihima, dan dengan kesabarannya yang sangat indah, alladzi ala bihima ila tamkin, yang dimana kesabaran keduanya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, kesabaran yang indah yang beliau tampakkan, membuat keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang teguh di atas jalan agama ini. Walihadza qala Yusuf fi khitamiha, oleh sebab itu Nabi Yusuf di akhir kisah nantinya, setelah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan ia dengan saudara-saudaranya dan mempertemukan ia dengan bapaknya setelah berpisah selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Setelah Nabi Yusuf menyebutkan nikmat Allah kepada bapaknya dan menyebutkan bahwasanya inilah tafsir mimpiku sudah terwujudkan wahai bapakku, apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Tuhanku sangat lembut kepada aku, sangat lembut kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya datangnya ujian-ujian, datangnya musibah-musibah kepada kita, itu bentuk kelembutan Allah mendidik kita untuk menuju kepada kemuliaan. Sehingga Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam perkataannya yang sangat indah mengatakan, saya tidak mengetahui satu orang pun dalam sejarah Islam ini, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, saya tidak mengetahui ada satu orang di dalam sejarah ini yang Allah Subhanahu wa taala membuat ia bermanfaat di tengah-tengah umat, yang Allah Subhanahu wa taala membuat ia mulia di tengah-tengah umat, kecuali ia pernah merasakan ujian dan cobaan di dalam kehidupannya. Maka ujian dan cobaan, kata beliau, adalah pintu yang mesti dimasuki oleh setiap orang yang jujur dengan keimanannya. Saya ulangi, ujian dan cobaan adalah pintu yang mesti dan pasti dimasuki oleh orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ya, justru kita mesti menanyakan iman kita jika kita tidak pernah diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Maka kisah ini akan mengajarkan kepada kita akan hal tersebut, bagaimana kelembutan Allah kepada nabinya dan kasih sayangnya kepada nabinya melalui ujian-ujian yang diberikan kepadanya di dalam kehidupannya. Wa jaa fi khitamiha qawluhu hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Dan diantara indahnya surah ini dan menegaskan bahwasanya setelah ujian akan datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ingatlah wahai Muhammad, dulu para nabi dan rasul ketika sudah mulai datang rasa putus asa di dalam hatinya, ketika sudah ada rasa pesimis dan mulai goncang hatinya dan mulai ada rasa putus asa, apakah datang jalan keluar dari musibah dan cobaan yang menimpanya? Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah menyangka bahwasanya kaumnya sudah mendustakan mereka, tidak ada lagi harapan untuk dia menggapai masa depan. Maka Allah mengatakan, di saat-saat mereka muncul putus asa di dalam dirinya, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya, maka datanglah pada saat-saat munculnya rasa putus asa itu, datanglah pertolongan kami kepadanya. Subhanallah, datanglah pertolongan kami kepadanya. Karena Allah tahu kapan semakin berat cobaan itu yang dialami oleh manusia, maka disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi semakin bertambah berat ujian yang dialami seseorang, maka semakin dekat jalan keluar itu akan didapatinya. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-surah nazila fi waqti syiddah idza'i qaumihi lahu ba'da mauti ammihi. Ini sudah kita sebutkan bahwasanya surah ini turun pada waktu semakin bertambah gangguan kaumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Walidzalika tasyabahat qissatuhu bi qissati Yusuf fi kaidi ikhwatihi lahu. Makanya kisah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kaumnya merencanakan keburukan-keburukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dakwanya, ini mirip dengan kisah saudara-saudara Yusuf yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya mereka tidak jadi membunuh Nabi Yusuf, tapi dibuang ke dalam sumur pada saat beliau masih kecil. Wa ma hasala lahum min ibtila'i ba'da dzalik wa lihadza qala fi akhiriha wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dan engkau Muhammad tidak berada di sisi mereka, tidak berada di sisi Nabi Yusuf ketika mereka saudara-saudaranya itu menyusun rencana-rencana untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Engkau tidak ada di sisinya. Maka inilah kami ceritakan kepadamu. Nah, maka sudah jelas ya bahwasanya maksud diturunkannya surah ini adalah tathbit, peneguhan hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapatkan ujian, berbagai ujian di dalam kehidupannya. Maka inilah kisahmu wahai orang-orang yang beriman. Inilah kisah kita wahai orang-orang yang beriman. Bagi setiap yang mendapatkan kesedihan di dalam kehidupannya, bagi setiap yang mendapatkan musibah di dalam kehidupannya, bagi setiap yang mendapatkan penderitaan di dalam kehidupan, inilah kisah kita semua. Maka di antara keutamaan dari surah ini, berkata Ibnu Atha salah seorang salaf mengatakan, la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa starah. Subhanallah, tidak akan didengarkan surah Yusuf ini oleh orang-orang yang sedih kecuali ia akan merasa tenang setelah mendengarkan surah ini. Ia akan beristirahat dari kesedihannya, kata Ibnu Atha rahimahullah. Ya, maka ini diantara keutamaannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dan diantara perkataan dari seorang salaf bernama Khalid bin Ma'dan, beliau mengatakan surat Yusuf wa surat Maryam yatafakkahu bihima ahlul jannah fil jannah. Subhanallah. Surah Yusuf dan surah Maryam adalah salah satu hal yang dimana penghuni surga itu bersenang-senang di dalamnya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah yang mulia ini. Nah, maka kita akan masuk pada tafsirnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ayatnya sangat jelas. Alif Lam Ra, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Yasin, Toha, Kaf Ha Ya Ain Sad, Nun, Qaf. Semua huruf-huruf yang dibuka di awal-awal surah. Apa maknanya? Sebagian ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan dan ada juga yang tidak. Bahkan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang banyak mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maknanya. Tapi kenapa disebutkan oleh Allah di pembuka surah, di setiap surah-surah Al-Qur'an, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad? Apa tujuannya? Kalau memang tidak ada maknanya, apa tujuannya Allah menyebutkan pembuka surah seperti ini? Yang pertama kata para ulama, untuk memancing perhatian orang-orang Quraisy, bahwasanya wahai orang-orang Arab, Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab dan kalian adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Maka coba turunkan perkataan yang sama dengan Al-Quran ini, yang sama dengan Al-Quran ini. Jadi ahli tafsir mengatakan disebutkannya pembuka surah seperti ini, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, untuk menantang orang-orang Quraisy, untuk menantang orang-orang kafir Quraisy. Silahkan mendatangkan kalimat yang semisal dengan ini, atau kata-kata yang semisal dengan ini. Maka mereka tidak mampu, bahkan satu ayat, satu huruf mereka tidak mampu mendatangkan hal kata-kata yang semisal dengan Al-Quran. Jadi apa buktinya bahwasanya ini merupakan huruf-huruf ini diturunkan, pembuka surah ini diturunkan untuk membuktikan kepada orang-orang Quraisy, menantang orang-orang Quraisy, datangkan seperti ayat yang ada dalam Al-Quran ini. Coba kita perhatikan, sebagian ulama mengatakan setiap surah yang ada kata-kata Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sa, Nun, Qaf, kebanyakan surah-surah yang dibuka dengan kata-kata seperti ini atau huruf-huruf seperti ini pasti disebutkan setelahnya kata-kata Alkitab, Al-Quran, menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan intisarul lil Quran. Artinya untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini betul-betul
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menantang orang-orang kafir Quraisy, silahkan datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka mereka tidak mampu. Satu huruf, satu kata, mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat yang kami turunkan kepadamu yang sangat jelas. Apa maksudnya yang sangat jelas? Ulama kita mengatakan akhbar ta'ala anna hadhihi ayatul Qur'anil wadhi min jihati ahkamihi. Maksudnya jelas dari segi hukum-hukumnya. Al-mubin, kata-kata al-mubin, ayat-ayat yang sangat jelas, maksudnya yang jelas dari segi hukum-hukumnya, yang jelas dari segi lafaz-lafaznya dan segala apa yang mencakup makna-maknanya. Kemudian jelas dari segi kebenaran berita yang dia bawa, dan semua macam sisi sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Subhanallah. Pertama, Allah mengatakan inna anzalnahu, kami. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran sesungguhnya kami, Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku. Kami dalam bahasa Arab itu menunjukkan kemuliaan. Jadi kalau orang-orang Arab mengatakan nahnu, kami, itu menunjukkan kebanggaan dan kemuliaan mereka. Inna anzalnahu. Dan kata-kata anzalnahu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari atas langit. Karena diturunkan, kata-kata diturunkan berarti itu sesuatu tersebut dari atas. Makanya Allah mengatakan diturunkan, kami menurunkan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini tempat yang sangat tinggi. Tidak boleh kita menara Al-Quran, tidak boleh kita menghinakan Al-Quran dengan menaruhnya di lantai misalnya, atau membawanya masuk WC, karena dia turun dari tempat yang sangat tinggi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Berarti bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah. Bahasa yang paling mudah, karena Allah mengatakan kami turunkan dan kami pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Quran agar kalian mengerti dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahasa yang paling mudah adalah bahasa Arab. Apa yang membuat kita tidak mau dan malas untuk belajar bahasa Arab? Padahal dia adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Bahasa yang telah dipilih oleh Allah menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang mau mempelajarinya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Beliau mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyaniha wa awsaiha wa aktsariha ta'diyatan lil ma'ani. Karena bahasa Arab bahasa yang paling fasih di antara bahasa-bahasa di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa abyaniha, yang paling jelas cara pengucapannya ketika didengarkan. Kalau bahasa Inggris kan biasa lain tulisannya, lain caranya disebut. Ya, tapi kalau bahasa Arab begitu tulisannya, begitu juga disebut. Itu diantara bentuk bahasa yang paling jelas. Wa ausaya, dan paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, dan paling banyak menampung makna-makna. Makanya biasa satu kata itu bisa banyak maknanya di dalam bahasa Arab. Bisa banyak maknanya. Contoh kecil misalnya, kambing betina lain bahasa Arabnya, kambing jantan lain bahasa Arabnya, kambing umur 2 tahun lain bahasa Arabnya. Ada semua bahasa Arabnya. Kalau kita kambing, itu juga kambing, cuma beda. Mungkin kita bilang jantan, betina, tapi kalau bahasa Arab masing-masing ada sebutannya. Kadang ada dalam satu kata itu berbagai macam makna terkandung di dalamnya. Itulah luasnya bahasa Arab yang dimulakan oleh Allah. Makanya Allah memilih sebagai bahasa Al-Quran. Jadi maka Ibnu Katsir mengatakan falihadza anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia, bi sifarati asyrafil malaikah, dan diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia. Wa kana dzalika fi asyrafi biqail ard, dan diturunkan di tempat yang paling mulia, Makkah al-Mukarramah.
Wabtada'a bi inzaluhu fi isyrafi syuhuris sana wa huwa Ramadan, dan dimulai turunnya pada waktu yang paling mulia pada bulan suci Ramadan. Fakamula min kulli wujuh, maka sempurnalah Al-Qur'an ini dari berbagai sisi-sisinya. Ya subhanallah. Ya mas sekalian. Lalu Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan menceritakan kepadamu. Subhanallah. Pembuka kata-kata ini coba kita perhatikan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Seakan-akan ketika Nabi SAW sudah merasa sedih, pada puncak-puncak kesedihannya, Allah memanggil Nabi dengan panggilan kasih sayang. Sebagaimana seorang ibu yang ketika melihat anaknya sedih atau ketika melihat anaknya capek, dia mengatakan, nak sini Ki, ibu akan ceritakan kepadamu kisah pahlawan, kisah yang insya Allah menghibur hatimu nak. Itu seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana perasaan anak-anak? Coba kita perhatikan itu. Sebelum kita tidur, kita panggil anak kita, nak sini Ki nak, Abah mau ceritakan Ki, cerita. Baru kita bilang seperti itu, semua anak-anak kita pasti sudah berkumpul di kasur. Semua anak-anak kita sudah siap mendengarkan dengan seksama. Semua anak-anak kita sudah siap untuk menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh bapaknya. Maka bagaimana lagi kalau yang menceritakan itu Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqussu 'alaika, kami akan menceritakan kepada Muhammad di tengah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah berguncangnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaik." Kami akan menceritakan sebaik-baik kisah kepadamu. Jangan sedih. Kami ada bersamamu. Kami akan menceritakan kisah saudara-saudaramu. Kami akan menceritakan kepadamu bagaimana saudaramu yang Nabi Yusuf mengalami hal yang engkau alami juga. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu, menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana subhanallah kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah betul-betul menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, yang dimana kami mewahyukan hal ini kepadamu dari Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, padahal engkau pada saat itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui iman, tidak mengetahui ilmu. Di sini ada pelajaran dari sebagian ulama kita bahwasanya semakin dekat seseorang kepada Al-Quran, maka ia akan jauh dari kelalaian. Ia akan jauh dari kelalaian. Karena Allah mengatakan, padahal engkau dulu adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, yang lalai, yang tidak tahu apa-apa. Ketika turun Al-Quran kepada Nabi SAW, diangkatlah dari derajatnya dan tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Maka kedekatan kita kepada Al-Quran, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita tidak tercatat atau tidak dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang apa yang akan kita sebutkan pada awal kisah Nabi Yusuf ketika beliau mulai bermimpi. Jadi awal kisahnya ini dimulai dengan mimpi dan akhir kisahnya terbuktilah mimpi tersebut. Maka ulama kita mengatakan, mulailah dengan mimpi. Mulailah dengan mimpi, maka Allah akan mewujudkan mimpi dan cita-citamu insyaallah biidznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.